I never made it, but I know what Ngomongin it tentang takes. I'm keluarga berarti motivated ngomongin juga tentang by a pernikahan mix of semua emotion. Got my statement, dan membangun rumah and I'm tangga maupun reading it secara slow finansial. so I can Sedangkan bila understand orang it itu tidak fully. segera Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana teman-teman kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya teman-teman, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mumpung masih dalam suasana lebaran ya teman-teman, saya pribadi ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa qulu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semua, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam kebaikan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pokoknya maafin aku ya teman-teman bila selama kita kena nih ya, baik perkataan atau perbuatan banyak yang menyinggung dan menyakiti perasaan teman-teman semuanya. Maafin, pokoknya maafin, dan jangan khawatir teman-teman, semua kesalahan teman-teman sudah saya maafin kok. Pokoknya saling memaafkan aja ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Rifki Ramadan dengan NIM 1900149 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2019A. Dan di sini saya mewakili kelompok 2 mata kuliah Hak Asasi Manusia, yang dimana kelompok 2 ini juga beranggotakan Anggi Fatmal Ul Alifah, Erli Apriliani, Sri Nurdiani, dan Muhammad Jati Purnama. Dan di sini kami akan membahas materi yang dimana ini adalah salah satu studi kasus yang kerap terjadi nih di Indonesia teman-teman. Coba tebak apa yo, ayo apa yo. Ya benar sekali teman-teman, di sini kami akan membahas tentang hak berkeluarga. Ngomongin tentang keluarga berarti ngomongin juga tentang pernikahan ya teman-teman. Siapa sih di sini gitu dari teman-teman semuanya yang nggak mau nikah gitu ya? Pasti semuanya juga mempunyai keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang utuh gitu ya teman-teman. Dalam agama Islam sendiri, hukum nikah itu dibagi menjadi 5 teman-teman. Yang pertama adalah wajib hukumnya. Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang itu telah mampu baik secara fisik maupun secara finansial. Sedangkan bila orang itu tidak segera menikah, maka yang dikhawatirkan ia akan berbuat dosa seperti zina. Yang kedua adalah sunnah teman-teman. Dan nikah itu tuh sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan maka dari itu hukum awal nikah yaitu sunnah bagi seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 4779, yang artinya berikut ini: wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. Selanjutnya hukumnya adalah sunnah untuk ditinggalkan teman-teman. Nikah juga bisa dianjurkan atau disunahkan untuk tidak dilakukan. Hukum tersebut berlaku bagi orang yang ingin menikah tapi ia tidak memiliki kelebihan hartanya untuk biaya menikahnya nanti, sekaligus untuk menafkahi istrinya kelak. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya mencari nafkah terlebih dahulu nih, kemudian terus berdoa, beribadah sambil berpuasa, dan terus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mencukupi kemampuannya untuk menikah. Dan hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yastaghfifil ladzina la yaziduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, al-ayah. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Selanjutnya hukumnya yaitu makruh teman-teman. Hukum nikah bisa menjadi makruh apabila seseorang ingin sekali menikah
tetapi ia tidak sama sekali berniat untuk mempunyai anak, dan ia juga masih mampu untuk menahan diri dari berbuat zina. Padahal apabila ia menikah, maka ibadah sunnahnya akan terlantar. Selanjutnya, apabila seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya akan menjadi mubah. Sementara ia belum berniat untuk memiliki anak, dan seandainya ia menikah, ibadah sunnahnya pun tidak akan sampai terlantar. Dan yang terakhir adalah hukumnya haram. Hukum nikah akan menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya sendiri, teman-teman, karena ia tidak mampu memberi nafkah secara lahir maupun batin. Atau jika ia menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsunya dari berbuat zina. Sebenarnya ya teman-teman, syarat-syarat perkawinan itu termuat dalam bab 2 pasal 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 6 ayat 2 sendiri dijelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua terlebih dahulu. Dan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi sebenarnya ya teman-teman, kalau menurut saya syarat kita untuk menikah itu tidak terlalu sulit gitu. Apalagi ini terkhusus untuk laki-laki. Jika saat ini teman-teman yang sudah berusia 20 tahun atau lebih dan sudah mampu untuk menafkahi istrinya dan ingin sekali menikah, maka ya nikah aja gitulah daripada malah menimbulkan dosa. Tapi ingat teman-teman, sekali lagi kita menikah itu bukan hanya berdasarkan atas harta dan cinta semata, tetapi lebih dari itu bagaimana caranya kita menghargai, menghormati, dan menerima segala kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita. Karena ketika kita sudah bisa menerima segala kebaikan dan keburukan dari pasangan kita nanti, maka insya Allah pernikahan kita nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Jangan sampai kita itu menikah karena hanya sebagai pelarian semata, karena tidak kuat dengan godaan duniawi yang sangat merajalela. Jangan sampai alasan kita menikah itu karena kita frustasi teman-teman, dan terus kita menggunakan miras dan narkoba, kemudian kita melakukan seks bebas hingga ujung-ujungnya kita harus dinikahkan dengan wanita yang tidak sama sekali kita impikan. Karena ketika kita menikahi orang yang tidak kita cintai dan kita tidak menafkahi, maka yang dikhawatirkan ridha Allah pun tidak akan menyertai, sehingga ditakutkan akan terjadi banyak penyimpangan di dalamnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru terjadi di negeri ini. Terlebih lagi persoalan-persoalan dalam kekerasan rumah tangga sudah menyangkut persoalan tentang hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia sendiri, mayoritas suami merupakan pencari nafkah utama di keluarga. Ketika kenyataan ternyata tak ideal, kasus kekerasan finansial rentan terjadi. Catatan tahunan 2019 Komnas Perempuan misalnya menyebutkan pada tahun 2018 terjadi sekitar 1064 kasus kekerasan ekonomi terhadap perempuan, yang diantaranya berupa larangan bekerja untuk menghasilkan uang, penghasilannya diambil oleh suami tanpa izin, serta suami yang menolak memberi uang belanja kepada istri padahal memiliki uang, serta yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia akhir-akhir ini adalah suami rela menjual istrinya sendiri untuk digauli oleh lelaki lain. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.
Oke, baik, yang pertama adalah kekerasan fisik. Apa sih kekerasan fisik? Kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka berat. Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik yaitu memukul, menampar, menendang, mencekik, dan perbuatan lain sebagainya yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan atau penderita psikis berat pada seseorang. Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis yaitu menghina, merendahkan, mengancam, atau menakut-takuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak dan mengisolasi korban dari dunia luar. Kemudian adalah kekerasan seksual. Adapun contoh dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yaitu melakukan suatu tindakan yang mengarah pada desakan atau pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penelantaran rumah tangga. Contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penelantaran dalam rumah tangga yaitu termasuk juga tidak memberi nafkah kepada korban, membiarkan korban bekerja untuk kemudian penghasilannya diambil atau dikuasai, bahkan mempekerjakannya dan memanfaatkan ketergantungan dari segi ekonomi untuk mengontrol kehidupan korban. Oke, baik teman-teman semuanya, di sini kami kelompok 2 akan mengangkat sebuah kasus nih ya ke permukaan. Mengangkat sebuah kasus yang menurut kami ini mencederai gitu ya, mencederai hak dalam berkeluarga gitu ya teman-teman. Dimana kasus ini terjadi di Surabaya dan judul kasusnya itu yaitu menjual istri lalu mengajaknya untuk trisom. Wow, trisom. Oke, di sini saya akan membacakan dulu beritanya teman-teman, mohon disimak nih. Jadi kejadian ini tuh terjadi di Surabaya ya teman-teman. Ada seorang suami yang bernama Khoiron, umurnya 34 tahun, warga Jalan Demak nomor 266 Surabaya, Jawa Timur. Tega menjual istrinya ke orang lain untuk digauli secara bersama-sama. Aduh ya ampun. Bahkan perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Ia memaksa istrinya melakukan hubungan intim bersama-sama dengan 2 hingga 3 pria sekaligus termasuk dirinya. Astagfirullahaladzim ya. Perbuatan pelaku terungkap setelah polisi menyelidiki akun media sosial Facebook yang menawarkan jasa layanan seks. Tarif yang dipatok sebesar 500.000 loh teman-teman, tetapi dibayar 200.000 terlebih dahulu, sisanya saat permainan selesai. Aduh ya Allah. Saat diinterogasi polisi, Khoiron mengatakan kalau istrinya hiperseks, tidak puas berhubungan dengan 1 orang saja. Aduh. Selain tersangka juga polisi menangkap Sugianto, umur 30 tahun, warga Sidoarjo, yang berperan memasarkan korban. Keduanya diamankan bersama 1 lembar bil hotel biru, 3 unit gadget, dan sisa uang transaksi sebesar Rp275.000. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 UU nomor 21 tahun 2007 tentang PT PPO dan atau pasal 296 KUHP tentang melakukan perdagangan orang yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Baik teman-teman, mungkin itu merupakan salah satu kasus yang diangkat oleh kelompok kami ke permukaan ya teman-teman, untuk kemudian kami analisis gitu ya. Memang teman-teman sungguh miris gitu ya ketika di luaran sana pernikahan itu dianggap sebagai hal yang sakral dan dianggap sebagai salah satu penyempurna agama, tapi masih ada saja segelintir orang yang tidak bertanggung jawab yang memainkan peran wanita. Kekerasan dijadikan salah satu solusi penyaluran hasrat dan emosi yang terjadi karena terhimpitnya ekonomi. Pernikahan masih dianggap sebagai cinta monyet yang ketika kita bosan kita bisa meninggalkannya tanpa alasan, dan ketika kita butuh maka kita akan mencarinya di tempat terpencil yang paling dalam. Kasus di atas memang sangat benar-benar menyimpang dari apa yang namanya hak asasi manusia teman-teman. Selain itu menyalahkan kodrat kita sebagai manusia, itu juga menyalahi kodrat kita sebagai manusia yang
beragama. Mereka memperjualkan wanita seperti layaknya memperjualkan HP Cina, memperlakukan wanita seperti layaknya memperlakukan hewan betina. Sungguh tindakan yang tidak manusia dan tidak beragama. Walaupun pengakuan dari sang pelaku mengatakan bahwa istrinya hiperseks, tapi apakah lantas itu menjadikan sebuah alasan untuk memperdagangkan wanita? Jika kita menganalisis kasus ini dari sisi agama, maka jelas ini merupakan salah satu perbuatan keji dan merupakan salah satu dosa besar. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan sangat sempurna. Ini jelas terkandung dalam Quran surat An-Nur ayat 12 sampai 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dijelaskan dalam ayat 13, "Summa ja'alnahu nudfatan fi qararim makin." Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh dan rahim. Dan kemudian dijelaskan dalam Quran dalam ayat 14 bahwa kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi jelas ya teman-teman, kalau menurut saya, jika kita menjual manusia hanya karena harta, itu merupakan salah satu penghinaan terbesar yang terjadi pada umat manusia. Karena saya yakin tidak ada agama satupun yang menghalalkan hukumnya untuk menjual manusia. Karena ketika manusia menjual manusia, maka yang harus ditanya adalah sisi kemanusiaannya. Dalam masalah hukum nasional pun ini sebenarnya merupakan hal yang sangat menyimpang. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, definisinya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Ada beberapa pertanyaan tentang pasal ini ya teman-teman. Yang pertama adalah, siapa sih korban itu? Korban itu adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik secara psikis, mental, fisik, seksual, dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kemudian pertanyaan lain tumbuh, apa sih sanksi bagi pelaku yang menjual gitu, yang menjual orang gitu ya teman-teman? Sanksinya itu dapat berupa kurungan penjara atau denda. Sanksi kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Sanksi denda bagi pelaku perorangan yaitu 150 sampai 600 juta. Sementara untuk perusahaan, sanksi penjaranya minimal 9 tahun dan maksimal 45 tahun. Atau denda minimal sebesar 360 juta dan maksimal sebesar 1,8 miliar. Memang sangat disayangkan teman-teman, ketika kita berbicara tentang berkeluarga, itu merupakan salah satu hal yang paling indah seharusnya. Tetapi di luar sana justru banyak orang-orang atau segerombolan orang menganggap bahwa dengan memperjualbelikan pasangan kita merupakan salah satu solusi agar ekonomi bisa terpenuhi. Salah satu perbuatan keji justru bisa dianggap sebagai penyambung hidup yang penuh dengan kontroversi. Keluarga yang didamba-dambakan bisa menjadi tempat untuk berkeluh kesah, malah dijadikan sebagai alat pemerah. Buta akan duniawi semata bisa menghancurkan diri sendiri dan keluarga. Baik teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini dan pelajaran yang bisa kita petik dari kasus tadi, yaitu menikahlah jika memang kamu mampu dan layak untuk menikah. Tetapi jangan coba-coba menikah hanya karena ingin memenuhi hasrat untuk menikah. Yakinlah jika kita menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki untuk kita.
asal kita ikhlas menjalani dan terus berserah diri hanya kepada Sang Holik pencipta alam semesta ini. Jangan saling menyalahkan dan jangan saling menyakiti perasaan pasangan kita ya teman-teman. Saling menjaga komunikasi, bertoleransi, dan saling menghormati bisa menjadi salah satu kunci sukses agar umur pernikahan kita panjang. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya perceraian dan perpisahan. Mungkin kesimpulan tadi merupakan penutup dari presentasi saya kali ini ya teman-teman. Mohon maaf bila banyak kekurangannya gitu. Mohon maaf juga bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam pembacaannya ya teman-teman. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dalam pematerian kali ini ya teman-teman. Saya Rifki Ramadan selaku perwakilan dari kelompok 2 hak asasi manusia. Mohon undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hari ini aku bahagia berkumpul bersama keluargaku. Ayahku mengajariku, ibuku mendukungku di saat ku terjatuh. Oh Tuhan, terima kasih Kau kirimkan malaikat tak bersayap kepadaku. Terima kasih ayahku, terima kasih ibuku, terima kasih atas semua yang Kau berikan padaku. Ku berjanji kan menjadi yang terbaik dalam hidup